Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Januarozi Budi Prakoso dari S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan mengajarkan kalian mata pelajaran gambar teknik. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Sehat semua ya. Apakah di sini hadir semua? Hadir. Sudah mengisi absensi yang saya berikan di WhatsApp group? Udah. Baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan memulai materi sekarang. Sudah siap belajar semua? Siap, Pak. Siap. Saya akan memberitahukan kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, KD 3.2, yaitu menerapkan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis. Lalu ada KD 4.2, yaitu menggambar garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis. Indikator pembelajaran, yaitu siswa terlibat aktif dalam pembelajaran garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis. Yang kedua, menjelaskan dan menyatakan kembali hubungan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis. Yang terakhir, terampil menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan gambar yang sesuai dengan standar yang berlaku. Poin pembahasannya, yang pertama ada garis gambar, yaitu garis continue tebal, lalu ada garis sumbu, yang ketiga ada garis continue tipis, yang keempat garis potongan, yang terdiri dari garis tipis, ujung tebal atau garis tipis bebas. Lalu yang kelima ada garis bantu, 6 garis arsiran, dan 7 garis benda yang tertutup. Fungsi gambar teknik yaitu gambar sebagai bahasa teknik atau alat komunikasi orang teknik. Yang kedua, gambar sebagai bahan informasi teknik. Lalu yang ketiga, gambar sebagai gagasan dan pengembang. Sebelum saya menjelaskan pengertian tentang garis, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Tidak. Sebelumnya, apakah Ya, Pak, ada yang sudah jelas. mengerti apa itu garis? Mengerti, Pak, garis. Mengerti. Boleh di Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian garis. Garis, yaitu menurut pengertiannya adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Dalam gambar teknik, kita pasti dituntut harus bisa menggambar garis secara benar dan rapi. Garis mempunyai beberapa jenis bentuk, yang masing-masingnya bentuk garis itu mempunyai arti dan penggunaannya sendiri. Oleh karena itu, dalam menggambarnya harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sebelum saya lanjut, adakah yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Baik, saya lanjut ya. Iya. Dalam gambar teknik, dipergunakan beberapa jenis garis. Dalam bentuk dan tebal sesuai penggunaannya.
Penggunaan setiap jenis garis yang dipilih harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari gambar. Jenis garis menurut tebalnya ada 3 macam, yaitu garis tebal, garis sedang, dan ada garis tipis. Ketiga jenisnya itu mempunyai perbandingan, yaitu 1:0,7:0,5. Tebal garis dipilih sesuai besar kecilnya gambar. Yang dipilih dari deretan tebal berikut. Ada 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1, 1,4, dan 2 mili. Lalu ada macam-macam garis gambar. Di sini saya akan menyebutkan 7 macam garis gambar. Apa saja sih 7 macam garis gambar itu? Nah, yang pertama, ada garis gambar atau garis tebal, yaitu garis ini memiliki ukuran antara 0,5 sampai 0,8 mm. Lalu, apa sih fungsi garis gambar garis tebal ini? Itu fungsinya yang pertama, untuk garis benda atau garis gambar yang terlihat langsung. Lalu yang kedua, untuk garis tepi atau garis pinggir kertas gambar. Bisa dilihat bentuknya, garisnya lurus dan tebal. Biasanya kita pakainya untuk garis tepi dan lain-lain. Lalu yang kedua ada garis tipis. Garis tipis itu ukurannya antara 0,1 sampai dengan 0,35 mm. Fungsinya itu ada 5 yang saya sebutkan pada hari ini. Untuk garis gambar yang dibayangkan, yang pertama untuk garis gambar yang dibayangkan ada. Lalu yang kedua untuk garis ukuran. Yang ketiga untuk garis bantu ukuran. Yang keempat untuk garis arsir. Lalu yang kelima untuk garis gambar penampang yang diputar di tempat. Seperti ini bentuknya. Bentuknya sama kayak yang tadi. Cuma di sini garisnya hanya tipis. Baik, saya lanjut. Lalu yang ketiga ada garis bergelombang. Ukurannya yaitu sebesar 0,1 sampai 0,35 mili. Fungsi dari garis gelombang ini yaitu untuk garis batas gambar yang dipotong sebagian atau disobek. Nah, bentuknya bergelombang. Lalu yang keempat ada garis gores. Garis gores ini memiliki ukuran antara 0,4 sampai 0,5 mm. Lalu fungsinya untuk garis gambar atau garis benda yang tidak terlihat langsung. Nah, bentuknya garis lurus tapi putus-putus. Lanjut. Lalu yang kelima ada garis bertitik tipis. Garis bertitik tipis ini memiliki ukuran antara 0,1 sampai 0,35 mili. Itu fungsinya untuk garis sumbu, untuk garis yang menunjukkan kedudukan batas yang lain dari benda yang bergerak. Lalu ada untuk garis lintasan. Nah, bentuknya ada garis, titik, dan selanjutnya. Lanjut. Yang keenam, ada garis-garis bertitik tipis dengan garis ujung yang ditebalkan. Ia memiliki ukuran antara 0,1
sampai 0,35 mili dan yang tebal memiliki ukuran 0,5 sampai 0,8 mm. Fungsinya untuk garis batas mengiris atau memotong. Nah, ini bentuknya ya. Sama kayak yang garis putus-putus tadi, cuma ini ada titiknya di tengahnya, tapi ujung-ujungnya itu tebal. Sama ada garis yang berlikunya juga. Lalu yang terakhir ada garis-garis bertitik tebal, ukurannya yaitu 0,5 sampai 0,8 mm. Fungsinya untuk garis yang menunjukkan suatu bagian benda yang akan dikerjakan selanjutnya secara khusus. Nah, ini bentuknya sama kayak yang bertitik tipis tadi, cuma bedanya ini dibikin secara tebal. Lanjut. Lalu ada menggambar garis lurus. Menarik garis dilakukan dengan cara garis lurus mendatar ditarik dari kiri ke kanan, sedangkan garis vertikal ditarik dari bawah ke atas. Garis sembarang ditarik dari kiri ke kanan. Nah, di bawah ini ada gambar yang A itu menjelaskan tentang cara menggambar garis lurus. Itu bisa dari bawah ke atas, kiri ke kanan, bisa menyilang, dan banyak garis lurus lainnya. Lalu yang kedua ini ada garis horizontal, yaitu garis yang dibikin menyamping, bisa dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Lalu yang di bawah ada yang terakhir garis vertikal, yaitu garis yang dibikin dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Baik, itu saja tadi pembahasan pada materi hari ini. Di sini saya akan memberikan soal untuk kalian. Bisa di screenshot lalu dikirim di grup. Sudah saya screenshot, Pak. Sudah di screenshot. Iya. Oke. Lalu ada tugas juga buat kalian. Yang pertama, membuat garis horizontal, buat garis vertikal, buat garis gores, dan membuat garis bertitik. Iya, Pak. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Apakah sudah mengerti semua? Sudah dimengerti, Pak, semuanya. Baik. Ini satu orang doang nih yang jawab. Satunya mana nih? Baik, Pak. Baik. Sudah mengerti juga? Mengerti, Pak. Wah. Sudah bisa dipahami? Paham. Sudah lihat soalnya tadi yang saya berikan? Sudah. Baik, kalau sudah mengerti cukup. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.